Ada Bapak pengawas. Ya Allah. Yuk mana wajahnya? Dilihatin. Tolong nyatakan dong kehadiran kalian. Ini wajah Dini. saya. Saya. Bu Quinta. Nggak kepanasan tuh di sekolah? Enggak, saya demi kalian. Jadi saya berpanas-panasan di parkiran sekolahan kita ya. Di bawah tiang bendera tuh, lihat ada logonya. Ampun, kasihan banget. Nah, iya dong. Apit Sergio, kamu kenapa rambutnya? Nah, Cet. Ya Bu, karantina Bu, bosen lihat diri sendiri. Jadi ya udah. Oke, nanti kalau sudah tatap muka kamu harus mengembalikan rambut Ya, kamu ya. Digundul. Hai Gel. Geraldo. Mana wajahnya? Bu Owen nggak ada webcam di komputernya, jadi dia nggak bisa buka kamera. Oh. Pun kenapa rusak? Hai Geraldo. Belum beli, Bu. Beli. Dan makanya jangan beli itu game melulu kamu. Kagak, Bu. Saya aja lagi nggak dapet duit. Uang jajan aja nggak dikasih. Kasian. Cerita lu. Curhat, Wan. Iya. Sekali lah nggak apa-apa. Halo Dan. Ayo, yang penting kalian memunculkan wajah kalian. Gak usah diirit-irit itu kuota. Ntar diganti sama Pak Kepsek. Siap. Ayo. Oke, guys, sambil nunggu teman-teman yang pada pemalu-pemalu ini semuanya tentang siapa ya? Juli sama Andre. Kita ini langsung aja ya, guys. Ibu yakin kalian semua sudah berdoa tadi pagi ya, di jam pertama. Kita jadi langsung saja. Guys, kita sangat bersyukur pada hari ini kita dihadiri kelas oleh Bapak Slamet ya, sama Bapak Kepala Sekolah kita Brother Tri dan Ibu Bekti Wakasek bagian kurikulum. Tekan dong. Nah, kita masuk ke mata pelajaran seni budaya teater. Sekarang ini kita ke pertemuan kedua untuk bab 8 ya, karena kan minggu lalu kita udah masuk ke pertemuan pertama itu tentang tentang naskah teater kontemporer. Nah, sekarang kita melaju ke penokohannya. Cuman Ibu kilas balik dulu deh sebentar ya. Jadi tentang pembuatan naskah teater kontemporer itu nanti di bab ke belakangnya, berarti kan kita harus melihat dulu atau menganalisa dulu naskah-naskah teater yang sudah ada. Naskah teater kontemporer itu biasanya itu memang tidak lagi baku dari teater tradisional maupun teater modern ya. Nah, dalam naskah itu yang paling penting, naskah teater itu yang paling penting itu apa? Tema. Lalu setelah tema, lupe. Habis tema, cerita. Topik. Oke. Setelah topik barulah kita menentukan judulnya ya. Tema itu berarti kan bagian terpenting, basicnya ya, basic hal yang akan kita angkat untuk kita ceritakan atau hal yang akan kita angkat untuk kita menyampaikan pesan-pesan kita. Kemudian topik. Nah, topiknya itu apa? Dari tema besar itu, topiknya itu apa? Misalkan temanya tentang bencana alam. Ya nggak, guys? Bencana alam kan banyak. Ada banjir, gunung meletus, gempa bumi,
DLL, DLL, ETC, ETC. Nah, topiknya itu jadi kita lebih kerucutin lagi. Oke, banjir. Banjir kerucutin lagi, guys. Banjir Jakarta. Seperti itu. Terus kerucutin lagi itu menjadi premis. Ya, dalam buku di sini nggak ada premis. Saya kasih tahu, saya bocorin ya guys ya. Saya kasih tambahan. Harus ada premis. Premis itu lebih dikerucutin lagi. Dari banjir Jakarta itu ada hal pasti, sesuatu yang spesifik, yang itu spesial dan harus kita sampaikan. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Semisal gara-gara banjir Jakarta, Sergio rambutnya berubah warnanya menjadi apa tuh? Gold. Seperti itu ya. Nah, barulah dari situ kita tentukan judulnya. Itu cara membuat naskah yang baik. Nah, gimana? Ya udah, kan kita masih SMA. Jadi kita contoh-contoh aja naskah yang ada. Dulu baru kita membuat naskah. Kelas 11 kan juga sudah pernah mengupas Suminten ya. Oke, teater kontemporer itu meskipun basicnya atau diangkat dari cerita yang sudah ada, teater tradisional ataupun modern ya. Kalau Suminten itu jelas ini teaternya tradisional. Akan tetapi di teater kontemporer itu kan yang sangat diperlukan itu apa? Gagasannya kalian enggak? Ya kan? Gagasan kalian, ide-idenya kalian. Kalian itu mau menyampaikan apa? Jadi memang lebih kita ambil point of interest-nya. Wis. POI. Point of interest-nya yang ingin kalian sampaikan. Di sini waktu tahun lalu kita mengambil Suminten itu lebih kepada kejiwaannya. Benar nggak guys? Benar, Ya Bu. kan? Itu poin interest dari kisah Suminten itu kejiwaannya yang akan kita ambil. Gagasan-gagasan kamu, ide-ide kamu, pandangan-pandangan kamu, intuisi kamu dan sebagainya itu kamu angkat di teater kontemporer. Ya, karena teater kontemporer itu yang diutamakan itu. Lalu di buku ini juga nggak ada ya, di buku ini juga nggak ada. Ada di buku yang keluaran baru nih guys. Alhamdulillah mati airnya jadi nggak berisik. Oke ini ya. Saya belum share. Saya sudah tadi malam kepada kalian ya tentang buku yang baru, bahwa memang dalam teater kontemporer itu yang diutamakan itu simbol-simbol. Simbol-simbolnya. Di belakang simbol itu pasti ada makna-makna terselubung yang memang melalui simbol-simbol tersebut kalian ingin menyampaikan pesan-pesan tersendiri dari gagasan-gagasan kalian itu. Makanya Ibu dulu tahun lalu juga sering menekankan tentang semiotika. Memang itu enggak ada. Kalian mau cari di buku pelajaran SMA enggak ada, ya. Tapi ini Ibu akan memudahkan kamu mengerti, memahami tentang teater kontemporer itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kilas baliknya. Sekarang kita masuk ke penokohan. Sama. Penokohan itu sama. Ada apa aja? Dini mungkin bisa bantu Ibu dalam penokohan. Ada tokohnya apa saja? Tokoh-tokoh terdiri dari protagonis, Terus Antagonis. Oke, thank you. Protagonis. Oke, tritagonis ya. Protagonis, antagonis, tritagonis. Dari dulu Ibu sudah bilang bahwa protagonis itu adalah tokoh sentral. Dia yang memegang rule-nya cerita. Ya. Dia yang menjadi fokus
dan sentral dari cerita. Jadi belum tentu dia baik hati kayak Cinderella. Ya. Protagonis itu belum tentu baik hati kayak Cinderella. Ya, belum tentu dia tokoh baik, tetapi dia menjadi sentral, dia yang dibicarain, dia yang menjadi role. Dari protagonis inilah cerita berkembang, ya. Nah, makanya ada antagonis. Antagonis itu adalah lawan dari protagonis. Jadi ini tokoh itu pokoknya dia pendiriannya beda sama si protagonis. Semisal kalau itu tokoh yang kita menjadikan pusat perhatian adalah tokoh jahat, berarti antagonisnya kan tokoh baik dong, mungkin polisi yang nguber dia. Banyak sekali film-film atau cerita-cerita teater yang berkisah seperti itu, ya. Iya. Oke, nah, lalu ada tritagonis. Tritagonis itu penengah, bapak ustadz, bapak pastor, ya, bapak guru. Itu yang Penengah. Kenapa Dini? Maaf Bu, itu yang tritagonis itu yang kayak seperti dipercaya oleh antara tokoh protagonis atau antagonis gitu. Ya, Jadi dia yang di tengah gitu. mau putus-putus. Ya. Nah, tritagonis, intinya gini loh, tritagonis itu adalah yang membantu menyelesaikan masalah mereka berdua, konfliknya. Semacam dia itu kayak penyampai solusi lah, seperti itu ya, solusi untuk mereka akhirnya mendapat penyelesaian. Itu tritagonis biasanya munculnya ya di belakang-belakang atau dari awal juga enggak, atau dari awal juga bisa. Nah, terus ada tokoh deuterogonis ya. Saya ngepack dulu deh, saya lupa deh. Intinya tokoh yang mendukung protagonis. Lalu ada tokoh lagi ya yang mendukung antagonis. Jadi mereka pasti kan punya teman dan punya pendukung. Si protagonis, antagonis juga punya pendukung. Di buku ada jelas ya. Nama-namanya. Kayaknya kalau diulang-ulang melulu nanti kita nggak nyampe-nyampe. Ya, deuteragonis dan di sini ada foil. Foil itu yang mendukung si antagonis. Seperti itu. Kenapa harus ada protagonis, harus ada antagonis? Bagaimana kalau guys nanti masuk lagi ya? Ini kalau udah keluar kita masuk lagi nanti ya. Supaya terjadi konflik, dihadirkanlah tokoh protagonis dan antagonis. Kalau nggak ada mereka, pasti hambar, ya kan? Ya nggak akan terjadi konflik karena sebenarnya di dalam sebuah teater itu poinnya itu kan ada di konfliknya itu. Namanya juga drama, konflik hidup, konflik yang kita angkat dan sebagainya. Itu base daripada penokohan. Nah, sekarang kita akan menuju ke penokohan teater kontemporer. Berarti di sini penokohan-penokohan yang ada jelas banget tidak baku. Tidak seperti tokoh-tokoh yang ada di teater tradisional maupun teater modern. Belum tentu seperti itu. Di teater tradisional itu semua ada pakemnya. Bimo itu mesti baik, mesti sakti. Yang namanya Rahwana itu mesti jahat. Seperti itu ya. Terus di teater modern, yang namanya Cinderella itu harus lembut, cantik, dan sebagainya. Yang namanya Ibu Tiri itu harus jahat, dan sebagainya. Bawang merah, bawang putih, bawang merah jahat, bawang putih baik. Itu bakunya seperti itu. Akan tetapi di teater kontemporer terjadi pemikiran yang berbeda. Terjadi gagasan yang berbeda, ada ide berbeda. Ya, sesuai dengan kekiniannya kalian.
sesuai dengan tempo ketika gagasan itu muncul. Karena hidup kan berkembang ya nggak guys? Bener nggak sih? Belum tentu Cinderella itu selamanya cantik. Belum tentu pangeran itu selamanya gagah. Seperti itu loh. Ada hal-hal berbeda yang ingin kita munculkan di sini. Ya, misalnya contoh seperti ini. Gampangannya pernah dengar dong cerita Keleting Kuning yang lagi hari jodoh, ya kan? Ada janda punya anak gitu, terus dia mencari jodoh untuk anaknya si Keleting Kuning itu. Seperti itu ya. Jadi Keleting Kuning itu anak tiri gitu kan. Dia ingin mencari jodoh untuk anak-anaknya si janda ini. Lalu dia bikin di sini karena dia teater kontemporer, dibikin berbeda. Dia share itu di media sosial tentang foto-foto cantik anak-anaknya. Seperti itu. Lalu dia bikin fashion show, peragaan busana yang ditampilkan oleh anak-anaknya itu, putri-putri cantiknya itu. Kemudian pangeran-pangeran yang datang di sini, ya jelas juga dibikin kekinian. Dia adalah raja minyak misalkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada kekinian. Seperti itu ya. Padahal jandanya tetap berpakaian tradisional. Yang utama dalam teater kontemporer itu memang karena kita nabrak pakem, jadi kita boleh remix. Ada teater, ada unsur tradisionalnya, ada unsur modernnya, itu diremix gitu loh. Genrenya itu juga diremix. Entah itu dia melankolis, entah itu dia ngerok, atau entah itu dia apa namanya religius gitu, itu diremix, nggak masalah, sah saja. Yang penting pesannya itu sampai melalui simbol-simbol yang kalian tampilkan tadi. Ya. Nah, penokohan-penokohan di sini di teater kontemporer itu berarti mereka itu merupakan metafora dari simbol yang ingin kalian sampaikan. Kalian sangat akrab dengan cerita kisah sengsara Yesus, betul? Di situ ada tokoh Yesus, ada tokoh Petrus, ada tokoh Yudas, ada tokoh siapa lagi? Yang paling Pilatus, ya. Di sini tokoh-tokoh yang paling sentral. Itu sangat konteks kalau dimunculkan lagi di kekinian, ya. Petrus menjadi metafor dari simbol sebuah ketidaksetiaan dia, kepengecutan dia. Banyak sekali di zaman sekarang yang seperti itu. Yudas juga begitu, simbol dari orang yang hanya mencari keuntungan. Dia sudi-sudinya menjual prinsip hidup dia demi cari keuntungan. Tapi dia akhirnya bunuh diri karena nyesel. Seperti itu. Pilatus adalah simbol dari kekuasaan. Namun dia orang yang selalu cuci tangan, lepas tangan. Dia nggak mau tahu. Pokoknya yang penting dia bersih. I'm very clean. Seperti itu. Itu maksudnya penokohan yang kita ingin metaforakan. Ya. Jadi poinnya ngerti ya guys? Artinya kontemporer di sini. Ya, betul-betul semua serba simbolik, simbol untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada. Nah, contohnya lagi baru kita saksikan kemarin di FRD. Bapak Selamat, kemarin kita ini habis pesta sekolahan. Iya, Franciscus Day. Terus Bu Bekti membuat gagasan sebuah teater, ya, dia untuk dipertunjukkan, untuk digelar. Dan ini sangat bagus, guys. Ini sebenarnya contoh dari penampilan atau teater kontemporer.
Naskah yang dipakai di sini adalah puisi. Lalu dari puisi itu dilagakan atau divisualisasikan dengan simbol-simbol gerakan, gerak-gerak dari tokoh-tokoh tersebut. Di sini ada tokoh tukang sapu, ada tokoh seniman, dan ada tokoh-tokoh imajiner yang diwakili oleh guru-guru kemarin. Kalian nonton nggak, guys? Ayo nonton gak? Dini nonton? Sergio nonton? Oke, nonton ya. Di sini nggak ada tulisan series sih. Ini dia. Ini ya guys, anunya. Guys. Ini adalah naskahnya. Ciptaan Bapak Paul Tukan. Tuh. Judulnya Tiang Berkarat. Lapangan lapang memamerkan kepekasaan ya. Oke. Share di WA group ya. Tolong ini nanti ada urusannya sama penugasan kalian. Oke. Lalu mungkin kalian ingin melihat ini si seperti ini bisa jadi kayak gitu ya. Lihat dulu. Balik dulu ini. Piye iki carane? Bapak, saya agak gaptek, mohon kabarnya ya, Pak. Ini dia ya guys.
Mohon maaf ya Pak Slamet. Ya, boleh. Silakan dilanjut. Nah, memang di sini yang ingin dimunculkan adalah gagasan atau ide dari Ibu Bekti tentang dia apa tuh namanya, menerjemahkan isi dari puisi tersebut bagi Bu Bekti, seperti itu. Bagi Bu Bekti, puisinya Pelitnya begitu, intinya kayak gitu. Nah, nanti Ibu akan bagi guys, ya, naskahnya ke kalian melalui WAG, ya. Terus cuplikannya supaya kalian bisa ingat lagi, bukan cuplikan, apa namanya, rekamannya, supaya kalian bisa melihat lagi. Tolong guys, di sini sesuai dengan pelajaran kita hari ini tentang penokohan, ya, metafora dari tokoh-tokoh tersebut, itu tolong kalian kupas atau kalian analisa. Seperti waktu kalian menganalisa Suminten. Ya, di sini jelas ada protagonis, ada antagonis, ada. Coba kalian temukan. Kemudian kalian terjemahkan apa yang ingin disampaikan di sini oleh si pembuat naskah dan sutradaranya. Dalam hal ini Bu Bekti. Bayangin aja, mau lo bikin pertunjukan teater yang lalu kita shoot dan kita sajikan melalui virtual. Karena memang kan era kita sekarang digital ya guys, virtual. Nah, nanti kita akan ke sana. Sampai di sini guys, mungkin ada yang mau bertanya? Bisa chatting kalau ada yang mau bertanya, tapi takut. Sebenarnya sih kalau teater nggak boleh, kita takut-takut malu-malu. Ya, ini kan basicnya kita tuh mental guys. Benar nggak sih? Enggak, Bu, udah jelas, Bu. Lu cari aman lu. Buat saya maksudnya. Cari aman kamu. Guys, ya. Jadi tolong kalian bikin paling dikit itu 1 lembar. 1 lembar. Ya, kalian buat analisa tentang penokohan yang ada di tiang berkarat. Ya. Tiang berkarat, penokohan yang ada di tiang berkarat. Nih. Nah. Di sini banyak tokoh-tokoh loh. Ada otot, ada lengan. Oke, kalian jabarkan. Itu. Ya. Maksudnya gimana, Bu? Naskah ini sebenarnya yang berkarat. Ini naskah guys, yang lalu divisualisasikan oleh Bu Bekti and the Gang, Bruder and the Gang, menjadi sebuah visualisasi teater. Nah, di naskah ini ada dong, enggak? Kupas. Protagonisnya itu siapa? Antagonisnya itu siapa? Foilnya itu siapa? Deuteronisnya itu siapa? Lalu, kenapa? Siapa? Kenapa kamu menyebut misalkan si yang itu protagonis? Alasan kamu. Kasih tahu. Terus yang kedua itu tadi nomor 1.
Nomor 2, simbol apa yang ingin simbol apa yang disajikan di sini? Ya, ini misalkan tiang. Tiang itu menjadi simbol apa? Sebagai perwakilan untuk memaknakan san apa? Itu nomor 2. Udah tulis belum? Udah 2 soal itu aja udah banyak. Bisa jadi 2 lembar, bisa jadi 10 lembar kali. Saya harap banyak-banyak yang kalian point of interest-nya tadi itu dapat. Ya. Udah jelas, guys? Geraldo sama ini nanti saya akan lagi di deh. Memang ada beberapa teman tadi yang sudah masuk, terus kayaknya susah kehubung lagi. Oh ini sama Atta. Oke, Atta, Gabriel, kira-kira begitu, paham ya? Siapa yang mau tanya lagi? Thanks, jempolnya Dini. Kalau nggak ada yang nanya lagi, oke, thank you guys untuk session hari ini. Ya, please dikerjain itu yang tadi Ibu tugaskan tentang analisa kalian soal penokohan di tiang berkarat. Ya, sebagai teater kontemporer. Oke, thank you. Jangan kemana-mana dulu. Don't go away. Karena Bapak Slamet ingin menyapa kalian. Ya. Sebentar. Monggo Bapak Slamet, Iya. anak-anaknya menanti untuk disapa. Oke, tayangannya ditutup dulu, Bu. Sharingnya ditutup dulu. Selamat pagi anak-anakku. Selamat Boleh pagi, Pak. dibuka semua Pagi, Pak. saja itunya, apanya. Boleh dibuka semua suaranya. Yang pertama, saya ucapkan selamat kalian hari ini sudah belajar, sudah dapat ilmu. Ya, mudah-mudahan ilmunya bertambah. Karena setiap manusia itu wajib belajar setiap saat, mengupgrade dirinya, selalu tambah ilmunya. Karena ilmu itu berkembang terus. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan zaman. Jadi kita mengerjakan apapun itu hanya sukses kalau ditopang dengan ilmu. Ya, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu harus dipelajari. Memang belajar tidak harus di kelas seperti ini, tapi ini salah satu model belajar ya. Dan model belajar yang paling efektif memang ada di dalam kelas, karena dirancang oleh gurunya, baik strukturnya, isinya, gradasinya dan sebagainya. Jadi kalau kalian masih bersekolah, itu umumnya penambahan ilmu kalian lebih cepat dibandingkan yang tidak sedang sekolah gitu. Walaupun mungkin kita bisa belajar dari banyak hal, dari pengalaman, dari saudara, dari teman, dari pergaulan, dari media sosial banyak. Tapi yang paling efektif, terancang dengan baik itu adalah ketika kalian belajar. Oleh karena itu saya harap betul kesempatan belajar ini itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena waktu itu berjalan terus ya. Jadi jarum jam tidak bisa diputar ulang ya. Kalau jam fisiknya boleh diputar ulang gitu. Yang dari jam 9 diundurin jadi jam 6 bisa ya. Jarumnya ya, tapi waktunya tidak bisa gitu ya.
Jadi ketika waktu sudah lewat, maka kalian tidak bisa mengulangi lagi. Artinya, kalau tidak diisi, maka waktu itu lewat sia-sia, ya. Jadi saya berharap nanti untuk selanjutnya besok, ya, teman-teman yang belum hadir hari ini tolong diingetin, ya, sebagai teman yang cinta temennya. Itu wajib mengingatkan temannya. Yuk besok kita belajar masuk semua yuk. Kita kompak dong. Ini kelas berapa? Kelas 12. Kita kompak dong kelas 12 solid gitu. Kita buktikan bahwa kita adalah kelas terbaik gitu. Nah, itu sebagai motivasi kalian gitu. Kemudian disiplin, ya. Disiplin itu hal yang super penting, ya. Dunia ini akan rusak tanpa disiplin. Kalau pagi-pagi matahari pasti terbit, kalau sore pasti tenggelam. Itu adalah bukti bahwa alam ini disiplin. Kalau disiplin, itu akan terjadi ritme yang baik, yang sempurna. Jadi kalau kalian bisa disiplin, bangun pagi-pagi, biasakan jam berapa bangun, misalnya jam 6, rutin jam 6 bangun. Tidur jam 9 malam, rutin jam 9 malam tidur. Itu sangat baik, gitu ya. Kalau kalian olahraga seminggu sekali, rutin walaupun kecil, itu baik. Jadi hal-hal yang kecil, yang rutin, itu menjadi hal yang sangat baik, gitu. Jadi berharap kalian pagi-pagi sudah siap bangun, mandi, nah untuk siap belajar. Rutin setiap hari, pasti menjadi kebiasaan yang sehat. Gitu. Yang kedua, seragam baju. Ketika seorang berpakaian berbeda, maka pasti rasanya berbeda. Gitu. Misalnya Brother Tri sedang pakai baju seperti ini. Ketika pakai baju brother gitu misalnya, itu pasti rasanya berbeda gitu. Pasti rasanya berbeda ya. Secara kejiwaan pasti berbeda. Nah, kalian juga sama. Kalau pagi-pagi mau belajar pakai kaos, dengan belajar pakai seragam rasanya berbeda. Nah, kalau nggak percaya buktikan ya, mandi-mandi pagi, nyisir yang rapi, pakai baju yang rapi, pakai seragam, walaupun tidak di kelas, itu keseriusan kalian akan terbentuk gitu. Karena pakaian itu akan sangat berpengaruh besar sekali pengaruhnya terhadap orang gitu. Misalnya kalian sedang pergi misalnya ke pesta atau ke pesta pernikahan misalnya. Kalian menggunakan baju kaos atau pakai batik atau pakai jas, rasanya pasti beda. Gitu ya. Jadi benar-benar pakaian itu berpengaruh gitu. Oleh karena itu saya berharap kalian besok itu setiap pagi disiplin, bangun jam berapa, mandi jam berapa, walaupun hal kecil itu dirutinkan, kemudian pakai baju seragam sesuai dengan harinya, kemudian masuk belajar. Nah, itu rutin ya. Oke, jadi itu yang sangat penting. Saya berharap waktu yang berjalan ini dimanfaatkan oleh kalian untuk masa depan kalian. Ya, memang tidak ada kepastian bahwa anak yang rajin belajar, yang pintar di sekolah pasti sukses, tapi itu punya kontribusi yang luar biasa. Tuhan memang mentakdirkan kita, tapi kita harus mencari takdir kita ya, dengan cara mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, tidak di orang lain, tidak bahkan di orang tua kalian pun tidak bisa menentukan masa depan kalian. Kalian sendiri yang membangun masa depan sedikit demi sedikit. Ketika masih sekolah, manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika kuliah, manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika kalian terjun kerja, manfaatkan semua potensi yang kalian miliki semaksimal mungkin. Insya Allah Tuhan akan memberikan kesuksesan buat kalian. Terima kasih ya. Semoga kalian semuanya sukses. Selamat pagi untuk kalian semua. Oke, silakan ibunya apa terakhir barangkali untuk anak-anak sebelum ditutup.
Oke, mungkin Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil mau ada wejangan buat anak-anak sebelum ditutup. Masih ada waktu ya? Masih Masih Bro. nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Slamet yang telah bersama-sama di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan saya juga senang bahwa bisa berjumpa dengan para siswa kelas 12 khususnya dalam kesempatan ini. Memang ada yang belum berani untuk memunculkan wajahnya ya. Saya nggak tahu, syaratnya sudah rapi di rumah. Itu pengharapan saya seperti yang dikatakan Pak Slamet bahwa selama PDJ menggunakan seragam pada hari yang bersangkutan. Setahu saya seperti itu. Sehingga untuk kaos oblong itu saya kira sudah nggak ada lagi untuk kedepannya siswa kelas 12. Hari Senin menggunakan seragam putih abu-abu. Hari Selasa itu menggunakan seragam apa di SMA 1 hari Selasa? Kotak-kotak. Kotak-kotak hari Selasa ya. Rabu pramuka. Kamis putih-putih. Kamis kotak-kotak lagi. Kamis kotak-kotak lagi. Kemudian hari Jumat batik. Ya, saya harap ikut dilaksanakan. Memang akan terasa berbeda. Saya menggunakan pakaian bebas seperti ini dengan pakaian biara itu beda banget rasanya. Lebih suci kalau pakai pakaian biara, lebih suci. Katanya begitu. Lebih banyak lebih apa ya? Lebih beda, memang rasanya beda. Itu. Nah, saya berpesan pada siswa kelas 12 tidak lama lagi kalian juga akan lulus toh. Nah, itu harus mempersiapkan diri benar untuk segala macam ujian ataupun untuk UTBK ataupun untuk masuk perguruan tinggi negeri atau swasta seperti yang Anda ceritakan. Tolong memang mempersiapkan benar untuk kedepannya. Karena untuk kalian semua super bisa diterima di negeri. Kalau yang KJP kadang akan mendapat KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, ini akan dibiayai kamu dalam kuliah oleh pemerintah daerah, oleh Pemda DKI. Itu maka saya harap menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, untuk kesuksesan kalian. Ya, saya kira begitu. Besari, terima kasih. Bu Bekti, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke ya guys. Bapak Slamet, sekali lagi kami sangat berterima kasih Bapak sudah mau masuk ke kelas kami. Mohon maaf Bapak, memang untuk pelajaran seni saya memang sering begitu Pak. Daripada mereka nggak datang, nggak muncul mukanya, saya karena sering sekali meminta mereka memunculkan wajah, tapi mereka selalu beralasan belum mandi dan sebagainya, lagi jelek dan sebagainya. Saya nggak masalah, yang penting kalian hadir. Jadi mohon maaf Bapak kalau mereka memang lagi belang-belang seperti ini. Ya seperti itu Pak. Tapi ya guys, mulai besok kita harus lahir kembali guys. Kita harus bangkit lagi guys. Menjadi murid lagi yang top. Seperti itu. Dan terima kasih guys. Terima kasih Bukti dan Brother, Pak Slamet. Guys, sampai di sini kalian boleh leave dari Zoom. Ingat tugasnya ya guys. Besok Ibu tunggu. Paling lambat besok. Anak-anak boleh live dulu, nanti Pak Brother sama Ibu sama Bu Bekti bisa ngobrol sebentar dengan saya. Ya. Mohon waktunya. Silakan leave. Thank you. Bye. Dah. Dari ke Da Gabriel, Da Luciana, Ronaldo, Da Dini, boleh live, boleh. Yap. Atau bisa Lucy, ditutupin, Bu. Oh, tinggal satu.
Dikeluarkan bisa, Bu, anaknya. Keluar. Aku nggak mau ya. Bisa diklik mouse kanan, dikeluarkan, Bu. Di gambar itu, di gambar videonya, di more, Yes. kemudian dikeluarkan. Oke, yuk. Selamat pagi, Brother Tri, Kepala Sekolah, Bu Quinta Sari, dan Bu Bekti ya. Nah, mohon maaf, mungkin saya butuh waktu ya sebentar, ingin mewawancarai Ibu, kemudian mungkin memberikan masukan sedikit ya, nggak banyak-banyak, dikit aja. Saya mohon pendapat Bu Queen. Kalau Ibu merasanya mengajarnya sudah sama dengan RPP-nya belum? Udah, Pak. Udah sama, langkah-langkahnya sudah Cuman sama. memang enggak, kalau langkah-langkahnya ada yang kelewat-lewat. Soalnya buru-buru, Pak. Buru-buru. Masalahnya waktunya nggak cukup kalau pakai begini-beginian. Nggak enak. Iya. Terus yang kedua, Ibu tercapai sasaran target materi dan anak-anak bisa Enggak. menguasai kompetensi yang ditargetkan, tidak sampai. Kira-kira alasannya apa, Bu, nggak sampai, Bu? Waktu, Pak. Oh, waktu. Aduh. Iya. Oke. Iya. Kira-kira solusinya apa ke depan? Kemepet. Iya. Kira-kira solusinya apa ke depan supaya setiap pertemuan tercapai? Kan harus punya solusi. Apa ya? Setiap ada masalah kan kita harus jadi solusinya, Bu. Solusinya apa dulu menurut Ibu nih supaya setiap pertemuan, karena memang harus target, Bu, ya. Kalau memang materinya kebanyakan ya kita kurangin. Tapi kita harus targetkan bahwa yang hari ini kita targetkan anak sampai harus bisa tercapai. Idealnya begitu supaya ke depan ini anak bisa besok tambah lagi materinya, tambah lagi, itu benar-benar runtut gitu. Tapi kalau hari ini tidak tercapai kan besok ngulangin lagi, repot gitu. Jadi kira-kira menurut Ibu solusinya apa? Ya itu diminimkan lagi ininya. Materinya dipecah-pecah gitu loh istilahnya. Nah, gitu. Oke. Ya Bu ya, Terus sama yang kedua itu saya memang selalu menjalin komunikasi yang lumayan ini di luar jam pelajaran melalui WAG. Jadi banyak hal yang memang saya sampaikan nyolong-nyolong waktu mereka memang, dan mereka sih selama ini suka hati, suka cita ya. Guys ini ya, guys ini ya, saya seperti itu. Ya Bu, thanks seperti itu. Jadi ada hal yang memang saya mungkin kelupaan atau kelewat atau nggak nyampe ya, terus saya share sama mereka melalui WAG seperti itu, Pak. Oke. Kemudian itu yang solusi keduanya. Iya. Untuk kehadiran, mohon Ibu bisa tekankan betul. Kalau perlu pendekatan personal, Ibu bel anak-anak yang tadi tidak hadir, ditanyakan masalahnya apa. Tolong pendekatan personal begitu ya, supaya mereka merasa diperhatikan begitu. Jadi masih banyak tadi yang nggak hadir ya, gitu. Jadi untuk kehadiran. Andre, Pak. Andre. Ya? Satu aja. Satu, Pak. Emang muridnya berapa? Iya. 11. Oh, 11. Ya, maaf, berarti cukup hampir semua ya. Oke, kalau cuma satu ya mudah, berarti tidak. Saya membayangkan masih ada 7 orang, 6 orang yang nggak hadir. Oh, ternyata cuma satu. Ya. Oke, kalau begitu tinggal satu, nggak ada masalah, Ibu. Hubungin mereka gitu, kemudian ditanyain masalahnya apa. Oke, kemudian yang kedua nih, saya kasih masukan Bu ya, tapi saya nggak ngajarin nih karena saya bukan orang seni gitu ya. Tapi pendekatannya nih, yang pertama, Ibu terlalu banyak ngomong nih gitu, artinya anak tidak digali semaksimal mungkin untuk mencari, ngomong, menyampaikan dan sebagainya, itu masih kurang. Jadi Ibu harus atur betul. Oh ya, satu lagi yang sebelum lupa,
kalau ibu menggunakan Zoom free, maka harus dirancang betul pertemuannya berapa menit. Nah, kalau menurut saya sih begini Bu desainnya Bu. Jadi buka Zoom, kemudian sampai prediksikan misalnya 30 menit atau 35 ya, karena waktunya kan 40 menit habis itu ya. Jadi sebelum waktu habis, ibu kasih break. Kasih break, anak dikasih tugas. Nah, jadi waktu break itu Oke. dikasih tugas. Nah, sambil ibu buka baru, Zoom baru, mereka masuk gitu kan, nanti tambah 40 menit lagi tuh Bu. Nah, sambil mereka menyelesaikan tugasnya, misalnya 10 menit atau berapa menit, nah ibu bisa lanjut lagi. Kalau syukur-syukur mereka diminta, kalau anaknya sedikit sebenarnya enak banget loh Bu. Nah, mereka dikasih tugas apa, Enak. itu nanti suruh ditayangin, nggak usah repot-repot, suruh begini aja juga bisa. Gitu, ibu pin, nanti kamu kelihatan jawaban anak. Gitu. Kerjaan mana? Anak suruh gambar, misalnya atau coret-coret orang yang sedang melakukan peran tertentu, tunjukin. Wah ini kamu udah bagus, gitu ya. Jadi kalau anak diberi respon tanggapan oleh gurunya, itu luar biasa dampaknya Bu. Itu ya. Baik dampak buruk maupun dampak bagus. Ya tentunya kita nyari dampak yang baik, gitu kan gitu. Jadi begitu ditampilkan ibu celak, udah katam tuh riwayatnya Bu anak Bu. Motivasinya hilang. Tapi kalau ibu puji, kalaupun salah ibu katakan, oh sudah bagus, tapi kurang begini-gini. Dengan bahasa seperti itu, anak akan termotivasi. Ya jadi dampak ibu memberikan tanggapan terhadap itu akan luar biasa. Jadi bisa sangat positif, bisa sangat negatif. Nah kita nggak boleh yang negatif. Oke, jadi begitu desainnya ibu kalau bisa ya. Nah kemudian Ya Pak. untuk teknik pembelajarannya, ini mohon maaf nih. Kalau ibu menerangkan hal yang baru yang punya kaitan atau berlawanan dengan hal yang lain, misalnya tadi yang kontemporer dan non kontemporer kan berarti ada ya. Nah, ibu mestinya dibedakan ini supaya anak paham betul yang kontemporer itu kayak apa, yang tidak kontemporer itu kayak apa. Nah, mungkin ibu bisa tayangin. Oh ini drama kontemporer. Misalnya ibu tayangin drama nih, drama 1 menit atau 2 menit juga boleh, atau gambar juga boleh. Kemudian tambahkan lagi gambar yang lain atau video yang lain. Nah kalian suruh membedakan. Ini apa nih bedanya gambar ini atau video pertama dengan video kedua. Nah anak mungkin kan bereksplor tuh, mikir bedanya apa ya, nanti ibu jelasin, oh yang ini menggambarkan kontemporer, yang ini bukan. Jelas anak terpisah, jelas perbedaan. Oh kalau begitu kontemporer sifatnya seperti apa, kita ibu detailkan gitu, atau anak dipancing begitu. Nah kemudian dua hal yang sangat penting itu di dalam menggunakan Zoom itu sebaiknya memang tidak untuk cerita Bu, lebih banyak untuk interaksi itu, karena sayang ya pulsanya udah banyak. Nah kalau ibu kamu cerita, ibu rekam aja Bu. Nah setelah itu dibagikan malam hari gitu. Jadi ibu tidak cerita panjang. Oh ya. Maka itu cara untuk supaya tercapai seperti itu gitu. Ibu bisa bikin rekaman itu, atau mungkin kalau ibu belum terbiasa pakai video, misalnya bikin video pakai suara kayak tadi boleh Bu. Nah, tapi kirim malam hari nih. Nah, tolong dengerin dulu cerita ibu. Nah, nanti di sini ibu visualkan. Kalau syukur kalau ibu sudah bisa bikin video, gitu ya. Ibu bisa bikin video cerita gitu. Nah, nanti ibu kasih, gitu. Nah, di saat KBM itu waktu untuk berinteraksi, gitu. Misalnya ibu tayangin sebuah video nih, tayangin 5 menit aja, nggak sepanjang-panjang. Terus diminta nih, mana yang disebut dengan tokoh misalnya, tanyain. Nah, si A jawab, oh si ini gitu. Kemudian alasannya apa kamu ini disebut dengan tokohnya, atau ini yang sebagai peran apa ibu tanyakan gitu. Nah, alasannya kamu apa gitu. Jadi anak terbiasa mengamati, menganalisis permasalahan gitu ya Bu ya. Jadi kurangi betul cerita yang panjang, perbanyak interaksi tanya jawab begitu. Nah kalau tadi misalnya sebelum di tengah-tengah misalnya
Ibu kasih contoh gambar atau video atau apapun. Nah, coba silakan analisis. Kasih tugas anak tadi 10 menit. Nah, Ibu break tadi kan? Break. Nah, dia tulis kan? Iya. Gitu. Dia tulis. Nah, nanti waktu ditanya boleh menampilkan, boleh ngomong juga. Jadi tidak harus ditampilkan Ya. hasilnya. Kalau seperti ini kan bisa juga dia Cuminten menurut saya gini-gini kan bisa ngomong. Gitu. Atau kasih tugas, kalau anaknya sedikit, coba kamu amati tokoh ini, kamu ceritain, si A, si B tokoh ini, si C tokoh ini, si D tokoh ini, misalnya begitu. Atau satu tokoh berdua, jadi nanti biar kelihatan tuh perbedaan pendapat anak gitu. Jadi yang penting banget itu interaksi, Bu. Nah ya, jadi kita bangun interaksi, yang kedua bangun anak-anak untuk terbiasa menganalisis masalah. Nah, masalah itu hanya ada kalau ada medianya gitu. Ibu kalau cerita panjang misalnya tentang Sita, tentang Petrus segala macam nggak kebayang Bu gitu. Tapi kalau ibu kasih gambar nih, oh ini ada gambarnya, minimal ada gambar minim banget tuh. Gitu. Si A ini misalnya tokoh yang utamanya ini diperankan oleh orang dengan gaya seperti ini. Ibu kasih gambar. Gitu. Itu jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu ya, saya berharap banget gitu kalau ibu minim banget itu pakai presentasi. Presentasi di situ ada tulisan ibu. Kalau ibu menjelaskan kata-kata saja dengan anak diberikan tayangan tulisan itu sudah sangat berbeda. Karena mereka fokus Oh ya. gitu. Tapi kalau dengerin saja begitu ibu selesai ngomong udah hilang gitu. Nah, lebih bagus lagi bukan tulisan tapi gambar. Lebih bagus lagi di gambar, video. Tingkatannya begitu, Bu. Jadi kalau kepengen paling efektif, video. Itu. Jadi gradasinya tadi kata-kata, tulisan, gambar, video. Itu. Ibu mau pilih yang mana? Nah, cari yang paling efektif tentunya, tapi sesuai dengan kondisi materi yang diajarkan dan kondisi kemampuan ibu untuk menyiapkan materi itu. Itu Bu ya. Terus saran saya sekali lagi, sebaiknya sebelum ditutup, tadi ibu bikin soal pakai Google Form atau kuisis atau apa, nggak usah banyak-banyak, 3 soal boleh, 5 soal boleh, waktunya 5 menit juga boleh, tapi anak-anak hari itu ada nilai. Begitu. Nah, tujuannya apa? Karena nanti dibilang ada penilaian di akhir jam, anak pasti akan mengamati terus, akan mengikuti pelajaran secara serius. Anak pasti, seburuk-buruknya anak, pasti nggak mungkin kepengen nilainya jelek. Pasti kepengen bagus. Kan begitu. Jadi pasti dia akan mengikuti secara saksama dengan serius selama KBM karena di akhir materi dia akan ada pertanyaan dan langsung dinilai. Begitu. Kalau tanya jawab tetap ibu nilai juga, cuman kan hasilnya tidak langsung bisa ibu kasih kan. Gitu. Tapi mungkin tunda atau kadang-kadang lupa nggak dikasih. Nah, kalau misalnya dikasih soal kayak Google Form tadi, anak merasa, oh saya dapat nilai saya 80 hari ini. Enak begitu. Nah, yang terbaik untuk membangun kepercayaan, maka di awal-awal ibu membiasakan diri, kasih soal yang gampang-gampang. Kalau perlu semuanya yang ngisi 100 semua, benar semua. Tapi nanti ke depan tingkatkan tingkat kesulitannya. Begitu bergradasi Bu ya. Nah, supaya mereka pede dulu, senang dulu. Nah, setelah itu baru agak sulit dan terakhir analisis Bu, begitu. Karena target kita adalah analisis. Oke.